Dia langsung loncat ke modul 9. Oke, pengaruh jasa terhadap profit. Nah, ya kayak tadi Mas yang saya jelaskan, kenapa apa pengaruh jasa terhadap profit. Nah, ketika kita punya bisnis jasa, otomatis kan kita menjual sesuatu, menjual layanan kita kan, apapun itu. Dokter berarti menjual kepintaran kita. Kalau salon kita menjual keahlian kita, menjual apapun, apa yang bisa kita berikan ke konsumen, apa yang bisa kita memberikan pelayanan apa. Nah, ketika kita bisa memberikan pelayanan yang baik, otomatis kan kita dapat kepercayaan dari konsumen. Nah, kalau kita sudah dapat konsumen, sudah dapat pelanggan, misalnya pelanggan itu kan sudah pasti orang yang mau balik ke kita. Nah, kalau kita sudah punya pelanggan tetap, kita bisa meningkatkan profit kita. Profit itu kan keuntungan. Biasanya kalau kita menjual sesuatu, contohnya kita menghasilkan produk, misalnya produk itu aslinya 500 rupiah, tapi kita jualnya 700. Nah, otomatis kita dapat untung kan 200. Nah, kalau itu misalnya itu cuma satu pensil, kalau kita yang jual 100 pensil berarti kan keuntungan kita berkali-kali lipat. 200 kali 100 berarti kan untungnya sudah 2000. Sama kayak itu tadi, kalau jasa ketika kita bisa mematok harga itu kan, ketika kita bisa menghasilkan kualitas layanan jasa yang bagus, kita dapat pelanggan, kita bisa meningkatkan harga kita. Harga yang kita tawarkan ke pelanggan itu bisa lebih tinggi dari pesaing kita. Karena apa? Karena kita terpercaya punya kualitas yang bagus. Konsumen sudah percaya ke kita. Kalau misalnya kita ke restoran ini, makanannya pasti enak, udah terpercaya. Nah, karena udah terpercaya, kita bisa meningkatkan harga kita, harga jual kita. Kalau kita sudah bisa meningkatkan harga jual kita, otomatis profit kita juga meningkat kan. Jadi keuntungan yang kita dapatkan juga semakin tinggi. Itu tadi pengaruhnya. Dan semua, kalau orang berbisnis pasti mau mencari profit. Gimana caranya kita bisa meningkatkan profit kita? Kalau di jasa itu tadi, yaitu kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik, yang bisa terpercaya, sehingga konsumen mau datang ke kita terus. Kalau sudah mau seperti itu, kita bisa meningkatkan harga jual kita. Makanya profit kita bisa meningkat. Gitu Mas. Ada yang paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Lagi yang lain, mbak-mbak yang lain? Oke, sip. Kita lanjut ya. Pengukuran kinerja jasa dengan balance scorecard. Balance scorecard itu sistem pengukuran strategis yang menjangkau ruang lingkup kinerja lainnya yang dibutuhkan. Jadi kita mengukur kinerja nggak cuma dari sisi ekonomi, tapi dari sisi yang lain juga. Nggak cuma dari sisi finansial, tapi dari berbagai sisi. Contohnya seperti ini, ya Allah ini kecil. Ini kelihatan nggak? Nah, ini contoh balance scorecard ya. Jadi kita mengukur kinerja kita. Iya, profit itu sama dengan untung, Mbak. Kita mengukur kinerja kita itu dari 4 sisi, nggak cuman finansial, tapi dari operation juga, dari segi operasional kita, dari segi inovasi dan pembelajaran kita, sama dari segi customer. Jadi kita mengukur, biasanya kan kalau kita mengukur kinerja cuman dari finansial, ketika kita mendapatkan profit yang banyak, otomatis kinerja kita baik. Itu kalau cuma dari satu sisi aja, finansial. Tapi kalau di balance scorecard, kita ngukur kinerja kita baik atau enggak, itu enggak cuma dari sisi finansial, tapi dari sisi-sisi yang lain. Itu tadi ada 4 ya, finansial, operation, innovation and learning, sama customer perspective. Oke. Nah, kalau dari perspektif pelanggan itu ada service perception, service expectation, perceived value, sama behavioral intention. Jadi kalau dari sisi pelanggan itu, kita dibilang kinerja kita baik itu ketika pelanggan itu mempunyai
mempunyai pikiran bahwa kita ya mati insya Allah. Lagi. Halo, dengar? Barusan mati. Ya mati lagi. Kamu tahu mereka respon dari mana? Ngetik. Oh, mereka ngetik. Kalau dia tahu videonya Romeo. Cuman bisa satu anak. Oh. Halo? Dengar? Halo? Halo? Dengar ya? Oke. Saya ulangi ya. Jadi kalau balance scorecard itu kita mengukur kinerja dari berbagai perspektif, nggak cuma dari finansial. Kalau dari finansial yaitu tadi, kalau kita bisa meningkatkan profit berarti kinerja kita bagus. Tapi kalau dari sisi customer, ketika kita punya pelanggan banyak, itu berarti kinerja kita bagus. Maksudnya ketika konsumen itu puas sama kita dan mereka punya image yang bagus tentang kita, itu baru namanya kinerja kita bagus. Itu kalau dari sisi customer. Kalau dari sisi operation, itu kualitas yang kita berikan ke pelanggan seperti apa. Kalau kita punya kualitas yang bagus, terus yang itu misalnya on time atau apa, pelayanan kita bagus, itu baru kita kinerja kita bagus. Itu kalau dari sisi operation atau operasional. Kalau dari sisi innovation and learning, itu gimana kita menghasilkan produk yang baru. Jangan dikira kalau jasa nggak bisa menghasilkan produk baru. Produk baru jasa kan banyak, misalnya pelayanan dari sisi ini atau dari dekorasi ruangan yang baru, itu kan termasuk salah satu produk penunjang dari produk ini. Kalau kita bisa memberikan sesuatu yang inovasi yang baru, yang bisa membedakan kita dengan pesaing kita, itu berarti kita kinerja kita bagus. Nah, jadi ingat ya, kalau balance scorecard kita ngukur kinerja perusahaan nggak cuma dari sisi finansial, tapi dari sisi customer juga, operasional juga, sama inovasi, sama innovation and learning, inovasi dan pembelajaran. Jadi nggak cuma melulu dihitung ketika kita dapat profit yang banyak, kinerja kita bagus, nggak mesti. Misalnya kita dapat profit banyak, kita dapat profit banyak, tapi pelanggan kita nggak terlalu banyak juga, nah itu kan sama aja kurang. Atau misalnya kita dari sisi lainnya nggak bagus produknya, kita itu aja nggak bisa berinovasi, itu juga kurang. Jadi empat perspektif ini harus bisa jadi satu, itu baru bagus kinerja kita. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ini ngobrolin apa yo? Nah, ini kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam mengukur kinerja, pengukuran yang tidak berhubungan dengan strategi. Jadi nggak sinkron antara strategi awal perusahaan sama pengukuran kinerjanya. Tidak menghubungkan seluruh kategori menjadi sesuatu yang saling terkait. Memasang target perusahaan yang tidak sesuai. Jadi kita masang target juga jangan terlalu muluk-muluk, harus disesuaikan dengan kapasitas yang kita punya. Oke, sama mengukur fenomena yang terjadi dengan tidak tepat. Jadi orang di bagian marketing atau bagian apa itu harus, terutama marketing ya, kalau saya bilang harus bisa mengukur pasar itu dengan pas, nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Jadi biar bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Oke, kayaknya ini sudah slide terakhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang kurang paham? Monggo silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Mbak, mas-mas yang kurang jelas?